Kemudian nama-nama roh tadi, roh banyak mempunyai nama dan tingkatan. Nah, jadi ada nama roh tadi. Yang pertama, kalau diri manusia masih merupakan suatu titik yang berupa noktah tadi, atau nokfah atau norfah tadi, yang berupa titik lagi diri manusia, belum lagi segumpal darah, segumpal daging, hanya berupa titik noktah. Maka bernamalah dia roh nabati. Roh nabati itu roh tumbuh-tumbuhan namanya. Artinya masih berupa titik. Titiknya tadi mana? Karena dari keterangan surah Al-Alaq tadi, daripada segumpal darah. Kemudian dari surah Al-Mu'minun itu daripada air mani, daripada saripati tanaman. Saripati tanaman tadi. Nah, saripati tanaman tadi itu mengandung namanya noktah atau titik. Dan rohnya itu bernama roh nabati, roh tumbuh-tumbuhan. Nah, nabati. Kalau ia segumpal darah, ini sudah segumpal darah. Nah, sesuai dengan surah Al-Alaq tadi, rohnya bernama roh jamani. Kalau ia sudah segumpal daging, lalu bernama roh wajidi. Kemudian kalau ia bergerak, itu roh namanya roh hayati. Kalau dia bergerak tadi artinya hidup sudah. Nah, itu bernama roh hayati, roh yang hidup. Kalau ia dilahirkan bernama roh hayawani. Kalau dia dilahirkan tadi disebut dirinya tadi wala dal insani. Rohnya disebut hayawani. Ketika manusia dilahirkan lalu bernama wala dal insani. Ketika berumur 7 hari bernama Muhammad. Dan rohnya ketika keluar dari rahim ibu, rohnya tadi bernama hayawani. Kemudian kalau ia menyusu, nah, bernama roh nafsani. Jadi 7 hari nyusul lah sudah, kira-kira ibu-ibu nyusul kah bayi 7 hari dah 3 hari gen nyusul lah. Ya apa gambar. Nah, jadi si Muhammad tadi kalau menyusu, nah Muhammad tadi kan umur waktu insan manusia berumur 7 hari. Dan kalau si manusia tadi ia menyusu pada ibunya, lalu bernamalah rohnya adalah roh nafsani. Nah, kalau menyusu itu kira-kira berapa hari itu? Nah, mungkin ibu-ibunya yang tahu. Muslim berapa hari? Ketika manusia tadi lahir dari rahim ibu disebut namanya tadi wala dal insani. Kalau dia berumur 7 hari, lalu bernama dirinya Muhammad. Dan rohnya itu ketika ia lahir ke dunia tadi, lahir dari rahim ibu, lalu rohnya bernama roh hayawani. Ketika dia menyusu kepada ibunya, lalu rohnya tadi bernama roh nafsani. Kalau ia berbicara, ini sudah bisa berbicara tadi, nah, bernamalah roh insani. Jadi ketika berbicara, rohnya roh insani. Kalau ia mempunyai akal, roh nurani. Nah, tentu anak kecil kan, Muslim tahu bahwa anak kecil bila sudah bicara, nah itu namanya roh insani. Ketika mempunyai akal, rohnya tadi bernama roh nurani. Kalau ia sudah sampai umur, nah sampai umur artinya balik sudah, berumur sudah, bernama roh rohani. Yang namanya sudah berumur tentu tadi lewat daripada berakal tadi sudah balik. Itu bernama roh rohani. Kalau ia setengah umur, rohnya roh rahmani. Kalau ia berumur 40 tahun, rohnya bernama roh jamali. Kalau ia sudah tua, disebut roh puli. Kalau ia mati, mengenal perkataan maknawi daripada mati, rohnya disebut roh maknawiyah.
Jadi ada mati maknawiyah, ada roh maknawiyah. Jadi ada mati hisi, ada mati maknawi. Masih ingat mati hisi, mati maknawi. Roh pun sama. Kalau ia mati mengenal perkataan maknawi daripada mati, jadi maknanya aja mati, maka rohnya tadi bernama roh maknawiyah. Kalau ia di dalam kubur, rohnya disebut roh rabbani. Bangun dari kubur, rohnya namanya roh ilahiyah. Nah, jadi kalau bangun dari kubur, rohnya dinamakan roh ilahiyah. Mengenai salah satu daripada itu, artinya dari perkara alam kubur juga disebut ruhul arwah. Nah, maka ada istilah arwah tadi. Nah, ruhul arwah. Kemudian segala-gala ini, roh tadi dengan perintah dari roh kutub. Jadi segala-gala sesuatu tadi yang memerintah adalah daripada rohul kutub. Dan bernama idapi roh ulwi, dan bernama wujud idapi dan wujud ahmi. Nah, itu kutipan dari terjemah Ihya Ulumuddin jilid 7 halaman 119 yang diterjemahkan oleh Maisir Taib dan Ahmad Taitir Ilhamidi. Nah, itu kutipan tadi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian surah At-Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan dalam surah lain Allah menjelaskan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka dari dataran dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surah Al-Isra ayat 70. Jadi Al-Quran itu begitu dalam maknanya tadi. Nah, begitu dalam makna daripada Al-Quran tadi. Yang jelas Quran surah At-Tin tadi menunjukkan bahwa manusia itu dilebihkan daripada makhluk lainnya. Artinya sebagus-bagus bentuk dan rupa adalah diri kita manusia. Karena manusia itu adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahasia Allah nyata pada diri insan. Jadi insan mengandung rahasia Allah ada pada diri insan manusia. Maka barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Dan sekiranya malam hari ini kita cukupkan dulu pengajian kita malam hari ini. Insyaallah kita sambung lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik isi materi yang kada sesuai atau salah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang salah, silahkan diabaikan dan diganti saja. Dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang pantas, kurang enak didengar atau menyinggung perasaan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa gigih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya diri kita ini adalah berasal daripada Allah. Dan untuk apa diri kita ini ada? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di asal kita dari Allah, diri kita ini ada untuk Allah, dan kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.